Shalom kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat datang dalam ibadah Paskah PMK FKM Unhas secara online. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata kita yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Maka dari itu, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang diawali dengan saat teduh bersama. Marilah kita mengucap syukur karena kasih-Nya kita masih bisa beribadah dan merayakan hari kebangkitan-Nya. Marilah kita mengucap syukur atas kebangkitan yang sungguh mulia sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah kita mengucap syukur atas rahmat dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian sungguh indah atas ungkapan syukur kita kepadanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Marilah kita kembali menaikkan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara sekalian, marilah masuk menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya dengan penuh semangat dan sukacita. Marilah bersama-sama kita mengangkat pujian Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Marilah kita kembali mengangkat pujian ini dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersama-sama dengan rendah hati, kita mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, kami mengaku di hadapan-Mu betapa sering hati kami menjauh daripada-Mu. Kami melupakan jalan-jalan-Mu dan melalaikan perintah-perintah-Mu. Kami tergoda oleh tawaran dunia dan suka mengikuti keinginan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah, yang mengumpulkan harta duniawi, namun lalai mengasihi dan melayani Engkau dengan segenap hati. Ampunilah kami yang mengasihi harta duniawi hingga menutup mata dan mengeraskan hati terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Ajarlah kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kami miliki, serta tanpa ragu bersedia menggunakan setiap potensi, talenta, bahkan harta yang Engkau anugerahkan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Meresponi pengakuan dosa kita, mari bersama-sama kita menaikkan lagu Tuhan Penebusku. Besar mulia kasih Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kembali kita menaikkan pujian ini dari awal. Besar mulia kasih Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang telah bangkit bagi kita, yang telah memutuskan kutuk dari kita, dan telah menang bagi kita. Mari kita menaikkan pujian, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal lamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya yang kudus. Marilah kita menaikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman. Sebelum itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Bapa, pada saat ini Tuhan kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu.
Kiranya Engkau buka akal dan pikiran kami Tuhan. Limpahkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Kiranya juga Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan maksud dari firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, senang kita bisa bertemu pada hari ini dan selamat Paskah sebelumnya saya ucapkan untuk semua mahasiswa, baik saudara berada di tempat kos, di rumah, di kampus, dimanapun saudara berada, adalah Tuhan yang bangkit akan terus menolong kita. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu topik tentang the beauty of the cross. Saudara, salib itu merupakan memang satu misteri, biar bagaimanapun juga apa yang terjadi di situ berusaha kita uraikan sedemikian rupa, tetap ada hal-hal yang kita tidak mampu mengerti secara akal manusia. Hari ini saudara, saya ingin mendasari bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Bahagia mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, surat Efesus ini menunjukkan apa yang tadi diungkapkan oleh Paulus, satu berkat rohani. Bahkan bukan cuma satu, saudara. Paulus mengatakan segala berkat rohani di dalam surga dianugerahkan kepada kita karena Kristuslah, saudara, yang sudah menolong kita, mendamaikan kita dengan Bapa. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari satu sudut pandang lain, bukan uraian ini secara ayat demi ayat, tapi apa yang menjadi bagian doktrin, apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, dan apa kemudian aplikasinya bagi kita. Saudara, Kristus mengerjakan karya keselamatan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu merupakan karya keselamatan objektif, artinya fakta nyata. Tapi bagaimana itu, saudara, kemudian menjadi teraplikasi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, kita memahami bahwa karya keselamatan Kristus dikerjakan secara objektif di atas kayu salib, tapi diaplikasikan oleh Roh Kudus bagi hidup kita sekarang pada masa kini. Maksudnya adalah, saudara,
Saudara, yang sejaman dengan Kristus atau ribuan tahun yang lalu ada banyak orang. Alexander Agung misalnya, Julius Caesar misalnya, Genghis Khan misalnya. Siapapun saudara boleh sebut, tapi apa gunanya untuk kehidupan saudara sekarang? Itu sejarah, ada pengaruhnya secara umum, saudara, tapi secara pribadi tidak ada, saudara, dampaknya, aplikasinya. Itu sebab karya keselamatan merupakan karya Allah Tritunggal, dirancangkan oleh Bapa, dikerjakan oleh Kristus, dan diaplikasikan oleh Roh Kudus. Tapi sekali lagi, apa yang Yesus kerjakan? Aplikasinya ada, saudara, di dalam kitab Efesus. Kita diangkat sebagai anak, kita diadopsi sebagai anak Allah, kita ditebus, kita disatukan sebagai satu tubuh Kristus, kita diperdamaikan. Itu aplikasinya kemudian dalam hidup kita sekarang. Tapi pada waktu Kristus disalib, betul, sudah ulang-ulang kita dengar bahwa dia menebus kita dari dosa. Ngomong-ngomong, saudara, mengapa Yesus matinya disalib? Mengapa? Katakanlah Yesus matinya tidak dirajam misalnya, dilempari batu. Atau mengapa Yesus dipotong-potong, saudara, ya, misalnya disilet. Atau apapun caranya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Karena Yesus harus menggenapi apa yang Alkitab ungkapkan, perjanjian lama katakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Galatia 3:13. Apa artinya terkutuk, saudara? Terkutuk artinya menanggung hukuman. Orang yang mati di atas kayu salib tergantung di tengah-tengah. Kepalanya tidak menyentuh langit, kakinya ini tidak menyentuh tanah. Artinya, itu satu simbol orang yang digantung di salib, langit Allah tidak terima dia karena begitu jahatnya. Bumi di bawah manusia menolak dia karena kejahatannya. Saudara, itu sebab mengapa cara Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Tapi sekali lagi itu belum menjawab apa sebenarnya yang Yesus kerjakan. Saudara, saya memiliki satu buku, atau saudara-saudara nanti boleh membacanya. John Stott dalam bukunya Salib Kristus menguraikan dengan sangat detail, sangat historis, dan sangat teologis, sangat sistematis tentang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu. Tapi secara sederhana, saudara, secara praktis saya ingin mengingatkannya bahwa yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengerjakan karya kurban. Itulah terjadi di salib. Itulah indahnya salib. That is the beauty of the cross. Saudara, pada waktu perjanjian lama, orang Israel kalau mereka berdosa, mereka harus membawa hewan kurban. Entah burung atau entah domba. Lalu mereka di hadapan imam menaruh tangan mereka di atas kepala domba. Lalu mereka mengakui dosa dengan menyesal. Seolah-olah, saudara, dosanya transfer kepada si domba. Tidak, saudara, tidak demikian. Tapi itu merupakan simbol. Harus ada yang mati atas dosa. Dan tandanya mati apa, saudara? Tandanya nyawa melayang itu apa? Domba itu disembelih. Ada darah yang tercurah. Itu sebabnya mengapa orang Israel perjanjian lama tidak boleh makan darah atau minum darah. Itu lambang nyawa. Korban itu, saudara, yang menanggung dosa, dia harus mati. Karena Alkitab berkata, kalau kamu berdosa, kamu mati. Sekarang, saudara, kita sering dengar Yesus adalah anak domba Allah. Saudara, karena ialah korban yang sejati. Dialah anak domba Allah sejati. Kita tidak perlu lagi bawa domba. Saya tidak bisa bayangkan seandainya papa saya saudagar domba sekalipun, saudara, bisa habis dombanya cuma buat saya. Kenapa tiap hari buat dosa? Tapi itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Atonement, at-one-ment. Pada momen itu, Kristus menebus kita dengan cara dia menjadi korban. Yang kedua, saudara, Kristus mati di atas kayu salib. Karya apa, saudara, yang kita dapatkan di situ? Yesus menggantikan kita, substitution. Apa maksudnya substitution? Satu kali, saudara, ada di masa camp konsentrasi waktu di Jerman, ada orang-orang Yahudi yang sedang menggali selokan. Mereka di camp konsentrasi itu masuk dalam kerja paksa.
Lalu sementara mereka menggali lubang, ada mungkin kira-kira 10 orang, ada 3 tentara Nazi, saudara, tentara Jerman yang lewat di samping mereka, di atas kepala mereka. Saudara, salah satu dari orang Yahudi ini membuang ludah. Cuy. Saudara, ternyata terdengar oleh tentara Jerman ini. Mereka langsung minta naik ke atas, mereka panggil teman mereka, lalu sekarang 10 orang itu dijejerkan dan ada 10 tentara Jerman yang todongkan senjata, senapan, masing-masing satu ke kepala mereka. Lalu saudara, tentara Jerman itu berkata begini, siapa tadi yang meludah waktu kami lewat, maju ke depan. Tidak ada yang berani ngaku. Lalu mereka sekali lagi bicara, kami hitung 1 sampai 3, kalau tidak ada yang maju semua mati, ditembak oleh tentara Jerman. Buat mereka nyawa orang Yahudi sangat murah waktu itu. Waktu dihitung 1, tidak ada yang maju. Tentu bahasa Jerman, saudara ya. Ein, 2 ein, saya nggak tahu lah apa bahasa Jermannya. Siji loro mungkin, saudara ya. Waktu mereka hampir yang ketiga disebutkan oleh si Jerman ini, 1, 2. Seorang ibu tua dari 10 orang yang dijajarkan itu maju ke depan. Lalu dia berkata, saya meludah. Dan tidak ada ampun, 10 orang langsung melepaskan tembakan ke ibu ini dan dia mati dengan 10 logam peluru. Setelah pertanyaannya, apakah benar ibu tadi yang meludah? Belum tentu. Tapi dia substitute. Dia menggantikan daripada yang lain yang mati, saudara, dia mengorbankan diri. Saudara, secara demikianlah Kristus menggantikan, substitute. Harusnya kita yang digantung di tiang itu, tapi Kristus menggantikan kita mendapatkan hukuman. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus kerjakan di situ? Kristus mengerjakan karya propitiation, karya pendamaian. Saudara, ini berbeda dengan reconciliation, tapi propitiation merupakan pendamaian dalam arti memang gak sulit saudara menjelaskannya, meredahkan murka Allah. Hati Tuhan menjadi damai. Kenapa? Karena seluruh hukuman atas dosa ditimpakan kepada Kristus. Nah, Allah yang dulunya seteru, Allah yang dulunya saudara adalah kita adalah musuhnya Allah, sekarang dia didamaikan karena ada atonement tadi, karena ada korban tadi, saudara. Kristus menggantikan kita menjadi korban dan kita kemudian didamaikan dengan Allah. Saudara, yang keempat, karya apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib? Karya redeem, karya redemption. Saudara, ini bahasa yang diambil oleh Paulus dari pasar sebetulnya. Karena waktu itu ada pasar budak. Kalau seorang budak di pasar budak dijual, lalu orang membelinya, saudara, ia bayar kepada sang penjual. Atau katakanlah begini, saudara ya. Katakanlah saya seorang budak yang baik. Lalu saya dijual di pasar budak. Saudara kemudian tanya, berapa harganya? Wah, karena saya budak yang baik, yang rajin kerjanya, badannya bagus, katakanlah seperti itu, saudara ya, contohnya. Katakanlah dijual 1 miliar. Saudara, otomatis kemudian saya ketika dijual kepada sang pembeli, si pembeli ini menjadi tuan baru saya. Dia membayar saya dengan satu harga tertentu. Pertanyaan, waktu Yesus di atas kayu salib menebus kita dengan darahnya sebagai alat bayar, kita ini atau Yesus itu bayarnya kepada siapa, saudara? Pada iblis? Tidak, saudara. Akan jadi masalah teologis kalau kemudian kita Allah itu membayar kepada iblis. Berarti Allah sejajar dengan iblis. Iblis tetap makhluk, dia tetap ciptaan. Saudara, Yesus membayar dengan darah yang mahal kepada murka Allah. Murka Allah dipuaskan dengan Kristus yang disalibkan.
Saudara, ini karya yang keempat di atas kayu salib. Kalau begitu sekarang, saudara, kalau Kristus menebus kita, mendamaikan kita, Kristus menjadi kurban, Kristus menggantikan kita di atas kayu salib itu, sekarang apa yang kita terima pada waktu kita percaya kepada Tuhan? Inilah yang disebut, saudara, sebagai aplikasi karya keselamatan Kristus bagi orang percaya. Efesus tadi mengatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya, saudara, kita dipilih sebelum dunia dijadikan? Saudara, memang sulit untuk dipahami, tapi secara mudah begini saja, saudara ya. Kalau saudara katakanlah masuk ke dalam satu taman, di depan taman itu ada gapura, saudara, yang tulisannya selamat datang. Saudara memilih masuk lewat gapura itu, dan saudara disambut selamat datang dengan gapura itu. Tapi ketika saudara masuk, sesudah saudara di dalam taman, lalu saudara berbalik melihat ke belakang, di belakang itu ternyata ada tulisan, selamat, engkau dipilih masuk ke dalam taman ini. Menarik bukan, saudara? Waktu dari luar seolah-olah kita yang pilih, tapi ketika sudah di dalam, kita baru tahu bahwa kita bisa masuk karena dipilih. Tapi saya tidak mau debat teologi, saudara, dalam hal itu. Sekarang saya mau lanjutkan lagi. Saudara, kemudian diangkat sebagai anak. Saudara, ada satu artis satu kali diwawancara oleh seorang wartawan, ditanya, saudara ya, kenapa Mbak mengangkat anak? Dia sudah menikah lama, nggak punya anak. Lalu dia bilang bahwa iya nih, angkat anak buat mancing. Nanti dengan begitu dia harap dia bisa hamil dan kemudian punya anak. Saudara bayangkan, coba lihat motivasinya. Tetap waktu dia angkat anak, motifnya bukan si anak itu, tapi untuk kepentingan dia. Sebaliknya tidak dengan Tuhan kita. Ketika kita diangkat anak bukan demi kepentingan Tuhan, bukan, saudara. Bukan demi kepentingan egois Tuhan, tapi demi kepentingan kita. Kita diangkat, Alkitab mengatakan supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Yang lain, saudara, bagian ini juga mengatakan bahwa kita didamaikan. Nah, ini, saudara, yang dimaksud damaikan dengan reconciliation. Artinya, saudara, lebih tepat mungkin begini ya, daripada kemudian dulu musuhan, kemudian sekarang jabat tangan, tabean, saudara ya, bukan. Ini reconciliation, lebih tepat seperti surat Roma mengatakan bahwa kita punya akses masuk. Di gereja saya pernah kasih contoh, saudara. Satu saat saya diundang oleh seorang yang wakil gubernur, kemudian jadi gubernur, saudara, untuk makan di balai kota. Dia memang teman dari lama, saudara ya. Lalu kemudian dia undang saya makan dengan istri saya. Saudara, waktu berjalan menuju ke balai kota, saya mulai mikir nih ya, waduh, tidak ada telepon, tidak ada tanda undangan, bagaimana caranya nanti masuk? Lalu waktu kami turun dari mobil, rupanya ada ajudan yang sudah menunggu, dan ketika lewati beberapa tempat pemeriksaan, ajudan cuma menyampaikan bahwa ini temannya Bapak, Pak Wakil Gubernur waktu itu. Saudara, langsung kami punya akses sampai ke dalam, ke tempat kerjanya, ke ruang makannya, dan seterusnya. Saudara, itu maksudnya kita didamaikan sesudah Kristus menebus kita dari dosa, yaitu kita punya akses langsung ke hatinya Bapa. Nah, yang terakhir, saudara, bahwa kita dikuduskan. Apa artinya ini? Saudara, Alkitab mengajak kita melihat dikuduskan dengan dua arti. Satu, dikuduskan satu kali ketika kita percaya kepada Kristus, waktu kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Saudara, kita dikuduskan dalam arti diubah statusnya. Yang kedua, saudara, pengudusan itu satu kali untuk seterusnya. Tapi yang kedua, pengudusan adalah
terus menerus. Kalau yang pertama pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dari orang berdosa, status kita menjadi orang kudus. Lalu sekarang saudara, sesudah kita dikuduskan jadi orang kudus di hadapan Tuhan, orang suci di hadapan Tuhan di dalam Kristus, saudara, tadi Efesus ungkapkan. Sekarang seumur hidup kita dalam progres, kita dalam kemajuan rohani, kita bertumbuh, kita terus menerus makin serupa dengan Kristus. Dan itu bukan cuma karya Roh Kudus, kita punya tanggung jawab, saudara. Roh Kudus boleh dikatakan bekerja sama dengan kita. Kita pun punya tekad untuk terus setia di dalam Tuhan. Terus saudara, pengudusan ini memang membuat sering kali kita salah paham, saudara. Tapi paling tidak kita sadar bahwa Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 5 berkata begini. Kolose 3 ayat 3 berkata, kamu telah mati dan hidupmu di dalam Kristus. Tapi kemudian Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah seluruh hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu daging, pikiran-pikiran yang tidak beres, dan seterusnya. Saudara. Maksudnya apa? Secara gampang, saya mau jelaskan bahwa ini yang dimaksud dengan paradoks kehidupan kita sebagai orang percaya. Di satu pihak, kita orang berdosa. Tapi di pihak lain, kita diselamatkan, kita dikuduskan. Kita dikuduskan itu, saudara, apanya dikuduskan? Statusnya kita. Secara gampang begini, saudara. Sampai dengan saat ini, saya sudah kira-kira 7 tahun ada di kota Makassar. KTP saya KTP Jakarta. Secara status, berdasarkan KTP saya, status saya orang mana? Orang Jakarta, saudara. Tapi kemudian secara kondisi, saya ada di mana? Saya ada di Makassar. Begitu juga, saudara. Status dan kondisi artinya adalah itu. Secara status, saudara adalah orang suci. Orang yang telah disucikan oleh kuasa darah Kristus. Saudara, warga negara kerajaan sorga. Tapi secara kondisi, saudara masih ada di dunia. Masih bisa buat dosa enggak? Masih. Dan itulah anugerah yang Tuhan sediakan. Tapi kita berjuang untuk terus dalam hidup suci. Dan untuk hidup suci itu, ini satu contoh yang terakhir yang saya ingin ajak kita sama-sama renungkan. Saudara, bagaimanakah kita bisa hidup suci? Hanya oleh anugerah saja. Kata anugerah, saudara, dalam Alkitab kita atau dalam bahasa Inggris, saudara, ada 2 yang dipakai. Yang pertama mercy, yang kedua grace. Bagaimana kita menerjemahkannya? Grace kita sering terjemahkan dengan kasih karunia atau anugerah. Mercy itu mercy, saudara, kita sering terjemahkannya belas kasihan. Bagaimana, saudara, kita memahami hal ini? Saya tutup, saudara, dengan satu contoh. Satu kali ada seorang dokter kepresidenan, saudara, dokter presiden Argentina. Satu kali dia cerita, saudara, dia punya anak. Waktu itu umurnya 10 tahun. Anak laki-laki itu umur 10 tahun biasanya ya lagi nakal-nakalnya, saudara, ya. Karena dia dokter kepresidenan, sebetulnya bukan cuma satu presiden, beberapa presiden selalu dia dokternya. Dia punya banyak sekali cenderamata, barang kenang-kenangan dari berbagai tempat, dari berbagai negara. Ditaruh di satu ruang tengah, di lemari, saudara, bukan cuma satu lemari lah, beberapa lemari, dan penuh dengan barang antik, barang yang mahal-mahal. Nah, anaknya ini, ya namanya anak Argentina, saudara, ya, senang main bola. Asalnya dia bukan cuma main bola di lapangan sama teman-temannya, di rumah juga, saudara, termasuk di ruangan itu. Papanya bilang begini, nah, kamu boleh main bola, tapi jangan main dalam ruangan. Kalau salah satu barang di lemari itu pecah, kita buat janji ya, papa pukul kamu. 10 kali papa pukul kamu. Di mana? Di bagian belakang sini, saudara, ya. James Dobson pernah berkata dalam salah satu bukunya, itu seorang ahli keluarga, saudara, dia berkata begini, Tuhan nampaknya memang sengaja menciptakan bagian belakang ini daging semua, nggak ada sarafnya begitu ya, untuk menjadi tempat hukuman. Kalau dipukul, digampar, saudara, ya, bisa kena telinga dan kemudian tuli atau rusak pendengaran dan seterusnya.
Lalu papanya bilang begini, kamu akan papa pukul pakai rotan kalau kamu bikin pecah bareng papa 10 kali. Tapi namanya anak yang nakal, setelah dia main bola, apa mau dikata, itu barang pecah juga. Lalu papanya dengar, papanya bilang, sini kamu, masuk kamar. Lalu dia menghadap ke belakang, papanya bilang, hitung 1 sampai 10. Papanya mulai pukul, saudara. 1. Nah, ini anak nakal, saudara, dia nggak takut, dia tahan itu pukulan. Papanya pukul lagi, 2. Dia gigit bibir, dia tidak nangis. Lalu dia pukul lagi, 3, 4, 5, 6. Tapi papanya nggak tega, sudah pukul anak sendiri. Akhirnya papanya bilang, udah, balik badan. Waktu dia balik badan, dia lihat mata papanya. Kemudian anak bilang, kenapa pak? Baru 6, katanya. Kurang 4 lagi. Saudara. Udah keluar, kata papanya. Saudara, itulah mercy. Harusnya dihukum berapa banyak? Dipukul berapa kali? 10 kali. Tapi papanya berbelas kasihan. Lalu itu anak dilepas. Tapi sampai di pintu, tiba-tiba saudara, papanya berubah pikiran. Lalu dia panggil, tunggu sini dulu. Waktu anaknya mendekat, anaknya bilang, kenapa pak? 4 lagi ya? Enggak. Papanya kemudian ambil dompet dari kantongnya, lalu dia keluarkan uang 10.000, dia kasih anaknya, dia bilang, inilah untuk beli es krim. Saudara, itulah grace, itulah anugerah. Kita ini seharusnya dihukum karena dosa kita, tapi karena belas kasihan Tuhan, kita tidak sampai di neraka. Ada yang menerima hukuman kita. Tapi bukan cuma kita tidak masuk neraka, Tuhan memberikan anugerah sebagai ahli waris kerajaan sorga. Saudara, itu semua karena Kristus disalibkan bagi kita. Saudara, apakah makna Paskah buat saudara? Bagaimana saudara memahaminya? Bagaimana saudara mengenal, melihat kekayaan Paskah itu, Jumat Agung itu, salib itu untuk hidup saudara? Saudara, marilah, kalau Tuhan menyatakan karyanya, seluruh karyanya itu, saudara, seringkali teolog-teolog menyimpulkannya dengan satu kalimat, dengan satu kata. Yang tadi, saudara, penggantian, pengudusan, pendamaian dengan satu kata, yaitu apa? Justification, atau pembenaran. Tapi apapun, saya tidak uraikan, saudara, ya, bagian pembenaran ini, tapi apapun itu, saudara dan saya, untuk itulah Kristus mati, untuk mendamaikan kita, menggantikan kita, mendebus kita, menguduskan kita, mengangkat kita menjadi anak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kali ini di tengah-tengah pandemi. Kami merayakan Paskah PMK ini secara berbeda. Tuhan, tolonglah supaya melalui Paskah kali ini di tempat kami masing-masing, kami menyadari betapa Tuhan mencintai kami. Terlalu ajaib karya-Mu di salib itu. Dan biarlah kami boleh melihat terus kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami setia menuntut diri, hidup mencintai Tuhan, hidup mentaati firman, hidup di dalam kesucian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian karena salibnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom. Pada hari ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, bersyukur untuk kegiatan Paskah yang sedang berjalan. 2, bersyukur untuk setiap pribadi yang boleh terlibat dan ikut dalam perayaan Paskah. 3, bersyukur atas dana yang boleh terkumpul. 4, berdoa untuk kesehatan dan kesehatan pengurus serta proker-proker ke depannya. 5, berdoa buat kesehatan seluruh anggota PMK FKM Unhas. 6, berdoa untuk anggota dalam perkuliahan online dan persiapan untuk final. 7, berdoa untuk anggota yang saat ini terhambat dalam penyusunan tugas akhir. 8, berdoa untuk kakak-kakak dalam pencarian pekerjaan dan pasangan hidup. 9, berdoa untuk kakak-kakak dalam rumah tangganya dan yang sedang bekerja. 10, berdoa agar pandemi COVID-19 boleh segera berlalu dan Tuhan memulihkan kembali Indonesia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan pujian dan hormat ya Tuhan kepadamu. Bahwa Engkau senantiasa ya Tuhan menyertai kehidupan kami secara luar biasa ya Tuhan. Dan pada hari ini Engkau perkenankan kami untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami boleh melaksanakan perayaan Paskah PMK FKM Unhas pada hari ini. Terima kasih banyak karena Engkau telah menyertai setiap prosesnya, mulai dari persiapan ya Tuhan hingga pada saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, dari perayaan Paskah PMK FKM Unhas ini, kami boleh memperoleh sukacita ya Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk kami ya Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kami. Dan ya Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar tadi, kiranya Engkau mampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah sesama kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap pribadi yang boleh terlibat dan boleh memiliki kerinduan ya Tuhan untuk melayani dalam perayaan Paskah PMK FKM Unhas ini. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu ya Tuhan, tapi Engkau kiranya memberkati setiap pribadi ini. Dan kiranya mereka boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk melayani Engkau, menyebarkan kasih dan firman-Mu di tengah-tengah sesama mereka. Dan ya Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk setiap dana yang boleh terkumpul hingga saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang akan mengelola dana yang telah terkumpul ini, agar dapat digunakan sebaik-baiknya ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pengurus PMK FKM Unhas. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa sampai saat ini sudah ada program kerja yang terlaksana, dan kiranya Engkau mau meneruskan penyertaan-Mu dalam tugas-tugas mereka ke depannya ya Tuhan, untuk program-program kerja mereka
Yang selanjutnya Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kesehatan ya Tuhan, agar mereka boleh terus bekerja bersama-sama ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam persekutuan ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kesehatan seluruh anggota PMK FKM Unhas, bahwa ketika dunia ini ya Tuhan sedang dilanda pandemi COVID-19, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau terus melingkupi kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus memberikan pada kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami sebaik-baiknya ya Tuhan. Kiranya untuk teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu. Engkau boleh menjamah mereka ya Tuhan, dan berperan dalam proses pemulihannya. Berkatilah setiap makanan, minuman, maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, dan semoga ya Tuhan itu semua dapat memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga dan dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang melaksanakan perkuliahan secara online, bahwa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan turut mempengaruhi kegiatan perkuliahan kami, dan kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami masih memiliki fasilitas yang mumpuni agar kami bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Yesus kiranya memberkati setiap teman-teman yang mungkin tidak seberuntung kami. Kiranya ya Tuhan mereka boleh memiliki kesempatan yang sama, mereka boleh memperoleh ilmu yang sama ya Tuhan dengan kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman yang akan melaksanakan final nantinya ya Tuhan, berkati setiap persiapan mereka, berikan hikmat dan kesehatan sehingga mereka boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan mereka boleh mendapatkan hasil yang mereka inginkan ya Tuhan dari final yang mereka kerjakan nanti. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami tidak lupa bahwa ada teman-teman kami ya Tuhan yang juga merasakan pengaruh ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini terhadap penelitian mereka. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau terus memberikan kesabaran ya Tuhan bagi mereka, Engkau berikan hikmat ya Tuhan, karena kami percaya bahwa ini semata-mata bukan hanya suatu kebetulan ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap hal yang kami rencanakan, dan kami tahu ya Tuhan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak alumni kami yang saat ini sedang dalam pencarian pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui ya Tuhan setiap kebutuhan mereka pada saat ini. Kiranya Engkau turut menyertai mereka ya Tuhan dalam proses pencarian pekerjaan ini, dan mereka boleh memperoleh pekerjaan ya Tuhan yang tentu sesuai dengan setiap dan kehendak-Mu. Dan juga ya Tuhan untuk kakak-kakak alumni yang sedang dalam pencarian pasangan hidup, kiranya Engkau terus menyertai ya Tuhan Yesus sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan ya Tuhan dengan mereka, dan juga seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak alumni dalam rumah tangga mereka dan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, bahwa pandemi COVID-19 ini juga tentu mempengaruhi mereka. Kiranya Engkau mau terus memberkati rumah tangga mereka, Engkau mau cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan, dan yang masih harus bekerja ya Tuhan, baik di rumah maupun yang harus bekerja di kantor, kiranya Engkau terus memberkati ya Tuhan, agar memampukan mereka, berikan mereka kekuatan, agar mereka boleh bekerja dengan baik, dan mereka boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kerja mereka. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami semua sungguh terdampak ya Tuhan oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami memiliki kerinduan yang luar biasa ya Tuhan, agar COVID-19 ini boleh berlalu daripada dunia ini, boleh berlalu daripada Indonesia, dan khususnya boleh berlalu daripada kota kami Makassar ini. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kondisi dunia saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan, boleh terus menguatkan kami, hingga kami boleh menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu ya Tuhan daripada dunia ini. Ya Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah Indonesia, baik tingkat pusat ya Tuhan sampai pada tingkat pelosok. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan bagi mereka, agar mereka kiranya boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan ya Tuhan yang benar-benar sesuai dan dapat menopang kondisi Indonesia saat ini, dan kiranya kebijakan-kebijakan itu juga ya Tuhan boleh menjauhkan Indonesia ini ya Tuhan dari
pandemi COVID-19 ini. Dan inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang perkasa, Raja yang hebat, Tuhan yang telah bangkit bagi kita dengan kemuliaannya yang telah mengubah salib yang hina menjadi salib yang indah. Sehingga kita telah diselamatkan oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Lah dikalahkan oleh darah yang bebaskan. Wow, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Marilah kita kembali mengangkat pujian ini dari awal. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Lah dikalahkan oleh darah yang bebaskanku. Oh, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Wow. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar,
kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari kita satu dalam doa penutup, mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat baik, Allah yang telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir saat ini. Ya Bapa, terima kasih juga atas pengorbananmu Bapa, sehingga salib yang hina Engkau telah ubahkan menjadi salib yang indah, sehingga kami memperoleh keselamatan Bapa dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah kami dapatkan dan apa yang telah kami dapatkan dari ibadah ini Tuhan Yesus dapat kami salurkan Bapa kepada banyak orang setelah kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami dapat selalu memberitakan kebangkitan-Mu yang sungguh mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Wah, gak kerasa kita udah menjalani ibadah Paskah PMK FKM Unhas secara online. Nah, walaupun secara online itu tidak membuat rasa sukacita kita untuk tetap merayakan hari kebangkitannya. Dan setelah ini juga masih banyak kegiatan-kegiatan Paskah PMK online yang lain lagi. Jadi stay tune karena akan banyak games-games yang disajikan oleh panitia PMK FKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di PMK FKM Unhas, dan selamat Paskah 2020. Bye, see you soon.